Halo, assalamualaikum petani porang Pasuruan. Mungkin kali ini judulnya agak nyeleneh. Kunci sukses rugi tanam porang. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak orang yang masih belum tahu porang, tapi main budidaya skala besar. Udah banyak yang mau belajar, tapi mereka nggak tahu kapan tanamnya, kapan panennya. Yang pertama, mereka nggak tahu musim. Yang kedua, mereka nggak tahu mana bibit yang bagus dan mana yang bibit jelek, dan kapan yang tepat waktu tanam. Yang pertama yang kita bahas, musim. Porang ada dua musim, musim panen dan musim tanam. Mungkin kebanyakan kalau orang tanam itu nyari bibitnya waktu musim tanam. Ini kalau porang malah sebaliknya. Jadi waktu kita cari bibit itu musim panen. Jadi bibit itu murah. Bayangkan bibit itu awal musim panen. Musim panen itu biasanya itu antara 90 sampai 150. Tapi waktu musim tanam harganya itu dari 250 sampai 350. Bahkan ada yang nyampe 500.000 per kilo. Itu dari musim. Nah, yang tak bahas lagi, musim panen itu biasanya mulai dari Maret sampai Juli. Biasanya sampai Juli. Itu kita waktunya untuk cari bibit, cari yang murah. Disimpulkan sendiri mana yang akan ditiru. Jadi kita waktu musim panen kita waktunya cari bibit. Yang kedua, musim panen itu udah mulai Maret, tinggal 1 bulan lagi. Sekarang Februari. Jadi kalau mau nanam sekarang itu udah telat. Meskipun dari polybag pun itu udah telat. Cuman kita lihat kembali polybagnya dari ukuran berapa. Kalau ukurannya besar ya mahal jatuh, tetap aja kita rugi. Yang kedua, bahas masalah bibit. Bibit lebih baik kita kalau pemula itu cari yang bibit utuh, kata atau utuh umbi. Kayak video bentar lagi tak selipin video. Nah, ini bibit kata sama umbi yang polos, masih belum tunas. Ini cocoknya itu ditanam pada bulan September, Oktober. Kalau menginjak untuk November, Desember, itu biasanya kita pakai yang kuncup, umbi kuncup. Jadi tak selipin umbi kuncup, bentar lagi videonya ini umbi kuncup. Nah, itu yang bagus itu November, Desember. Dan untuk Januari, Februari kalau bisa itu polybag. Itu pun Februari jangan sampai pertengahan atau akhir. Awal pun itu jangan kalau bisa. Polybag pun itu masih rawan juga. Masalahnya tanah kalau udah menginjak hujan intensif tinggi itu kebanyakan rusak.
Jadi kita bakal telat ditanam. Kalau tanahnya normal, pH-nya normal, itu tumbuh baik. Kalau enggak, itu akan rusak. Kalau ini kita lagi di kebun saudara. Ini dari polybag bulan Januari awal. Ini tumbuhnya. Ntar lagi tak selipin video. Itu yang dari katak polosan. Ini bibit dari katak, beli dari Mas HM, Mas Rohim Kejayan, Ketua Porang Pasuruan. Ini adalah tunas kedua, semua rata-rata tunas kedua. Nah, untuk tunas pertama ini kawan, jadi perkembangan dari tunas kedua itu hampir 10% atau 80% perkembangan tunasnya. Untuk pupuk dasar memakai kompos dari sapi, dan juga dikasih bakteri bersama kerjasamanya dengan Mas Ali yang punya pupuk organik. Nah, ini Mas, dan lagi pakai biogreen. Nah, biogreen. Video barusan itu video dari kiriman Bapak Ihsanul siapa gitu, lupa aku. Orang Grati. Itu dari katak polos. Terus itu awal musim tanamnya. Kalau nggak salah itu September, kalau nggak Oktober. Dia tanamnya segitu. Itu kalau polybag itu nilainya 5.000, bisa nyampe 10.000 tergantung daerah. Tapi kalau kita beli katak itu jatuhnya lebih murah. Misal kalau itu 5.000, kalau 100 biji itu udah 500.000 kalau isi 100 biji. Sedangkan kalau katak isi 100 biji itu seperti ini. Bentar ya. Kalau 100.000 itu kataknya, pohonnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau 1 kilo isi 100, ini katak isi 100 tinggi. Kalau di video barusan itu katak isi 300, kalau enggak 400 itu. Jadi raca bagus kelihatannya, bahkan bisa sampai tunas ketiga keempat. Bagus. Terima kasih untuk Bapak Ihsan sudah bersedia ngasih review ke bibit saya. Mungkin bisa buat pertimbangan buat yang lain. Masalah bibitnya lebih baik kita tanam dari katak, itu buat pemula. Kalau udah kuncup pun masih bagus, simple, tanamnya simple, cuman harganya biasanya tambah tinggi soalnya udah kelihatan hidup. Apalagi kalau menginjak polybag ini cuman buat
misal ada yang kurang gitu ditambahin sama polybag. Tapi kalau kita tanamnya dari polybag itu lebih baik jangan, mending milih kata, soalnya dari polybag kebanyakan rusak kalau orangnya nggak paham. Sebenarnya bukan rusak sih, banyak polybag itu bawa polybag siluman. Jadi polybagnya di dalamnya itu akarnya masih belum mekar, itu dari bibit cabutan. Kalau di grup saya bibit cabutan itu dilarang, haram hukumnya. Mungkin kalau buat yang sudah pernah nanam, yang udah expert, yang udah senior, nggak masalah lah, dia tahu cara penanamannya. Cuman kalau masih baru pemula jangan, resikonya sangat tinggi. Jadi kalau bisa bibit yang utuh seperti video yang tadi, kata utuh, kuncup, cabutan jangan, polybag atau apalagi dulu lupa, umbi. Apalagi kalau bibit udah menginjak musim ini, bibit ini namanya bibit putesan. Jadi kalau kita udah melihat bibit ini keluar, itu udah parah, telatnya itu udah parah, mending udah jangan tanam. Kerusakan, kematian bahkan banyak. Kalau nggak percaya, seperti yang tak contohin, ini dari bibit cabutan, ini kiriman dari Madiun, dari Mas Nanang, ini dari cabutan. Nah, mungkin cukup itu. Jadi yang buat pelajaran, perhatikan musim buah, pilih bibit yang bagus. Musim hujan memang tumbuhnya porang, tapi porang kalau terlalu banyak kena air hujan, tanah jadi lembek atau padat atau lembab, itu akan menjadi bumerang. Banyak penyakit yang ada di tanah dan muncul di tanah, itu banyak penyakitnya. Kalau nggak percaya, ini Fusarium. Ini kalau keadaan tanah lembab, baru tanam, disotir, ditanam, akhirnya gini, Fusarium. Nah, ini mungkin cukup itu. Semoga yang tak kasih info barusan bisa jadi referensi buat petani pemula. Salam petani porang Pasuruan.